Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Maret 2024. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita lihat energi single kamu Virgos, kita akan lihat energi dominasi untuk kamu di 1-15 Maret 2024. Clarify energi dominasi Virgos, Sun, Rising, and Venus 1-15 Maret 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke, Virgos. Bentar ya, kacamataan dulu. Aduh. Oke. Virgos. Energi di sini Ten of Cups. Oke, energi dari Five of Teacups. Ten of Teacups, Five of Teacups. Energi dari Ten of Spears. So, ini rasa dan pikiran aduk ya. Kalau gado-gado mah enak ya, dicampur-campur, diaduk-aduk sama sambal kacang. Enak banget. Tapi ini rasa dan pikiran ya, jadinya kayak roller coaster. Five of Teacups di sini. Ada yang hilang dalam rasamu. Ada kebahagiaan, tapi bukan benar-benar satu kebahagiaan. Ada rasa kecewa di sini. Oke, ini masuk di trauma bonding. Sirna kebahagiaan. Bahagia sih, tapi kayak gitu. Ini benar berarti bukan bahagia. Rasa kecewa banget ya. Merasa banyak orang yang gak support kamu, kebenarannya, semua kebahagiaan yang kamu rasa akan buat kamu bahagia, lalu kamu perjuangkan itu, ternyata diblok dengan orang-orang yang gak support kamu, termasuk orang yang tadinya mungkin menurut kamu dia adalah pilihan kamu untuk menjadi bagian dalam hidup kamu, untuk masa hidup kamu menua bersama. Dan energi dari bottom of the deck di sini ada Eight of Teacups, the Magician, ya, Two of Teacups. So Eight of Teacups di sini. Tadinya percaya begitu bahwa orang pasti berubah. Oke. Karena saya bahagia sama dia, Nona. Dia pasti berubah. Dia pasti berubah. But at the end of the day, kalian berpisah. Atau kamu tinggalkan situasi yang tadinya kamu begitu optimis dengan desire kamu, dan akhirnya kamu rasa sudahlah, kalau nggak ada yang milih kamu, kamu yang harus pilih diri kamu sendiri. Ini rasa ya, rasa banget di sini. The Magician, banyak sekali kehilangan. Seperti perjuangan kamu, nggak ada satupun yang berhasil. Sebenarnya gini loh, kalau kita itu dikecewakan, itu seperti tembok perlindungan kalau menurut saya. Kalau pencipta kita itu jalan dengan kita ya, walaupun kita nggak lihat dengan mata kita. Pencipta kita itu bikin kita kecewa. Lebih baik kita kecewa daripada kita memilih orang yang salah atau bertahan di situasi yang nggak support kita. Lebih baik kita kecewa ya, karena kita harus melihat itu dengan cara yang berbeda ya. Two of Cups di sini. Tadinya kamu pikir cinta akan terbayar dengan cinta, akan berbalas begitu. But no.
kamu sama dia nggak bisa bersama, atau kamu kehilangan banyak orang, ya. Kamu banyak kehilangan orang-orang yang selama ini ada di dekat kamu. Ketika kamu bahagia, ketika kamu ada di sisi terendah hidup kamu, semua orang meninggalkan kamu. Kalau situasi kayak gitu, apa sih yang harus dilakuin? Satu hal, ya, pahami bahwa itu waktunya. Kamu punya waktu sama pencipta. Mungkin itulah semesta meminta kamu waktu untuk bersama, bicara dari hati ke hati. Oke? Kan kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, dengan pencapaian yang menurut kita itu bawa kita pada kebahagiaan kita. Tapi ternyata itu bukan. Itu hanya kebahagiaan semu yang benar-benar tidak dirasakan, hanya memuaskan ego. So di sini ada the tower, the universe, ya. Itu kayak the tower ini Alice in Wonderland. Lagi kayak dia terduduk, ya, terjebak di sana. Terus di sini kayak awan-awan kelabu. See, dia berhenti dalam perjalanan dia. Like kalau bisa bicara langsung, semesta ngomong gini, stop dulu, saya pengen bicara. Kamu udah ngomong terus, saya ingin bicara. Waktunya saya bicara. Nah, kayak gitu. Minta waktu. So, untuk sendiri, the word energy, dunia kamu. See? Waktu yang paling indah itu waktu bersama dengan pencipta kita. Tapi kalau kita lagi sibuk, lagi mengejar passion kita, desire kita, kadang kita nggak punya waktu untuk benar-benar terkoneksi dengan pencipta kita. Nah, makanya minta waktu, the tower moment. Hidup kamu porak-poranda, semua upaya kamu seperti tersapu oleh air, seperti air bah yang menyapu bersih semua perjuanganmu. Perubahan terjadi 180 derajat, spiritual awaken, kesadaran yang lahir dalam perjalananmu di situasi kamu lagi di titik terendah. Oh, berarti ini pencipta ini jahat sama saya? Enggak. Bersyukur ya kalau kita disapu bersih apapun yang melekat di kita. Latihan. Nanti kalau kita kembali, nafas kita berhenti, kita pergi juga nggak bawa apa-apa. Kebanggaan kita, kesuksesan kita, harta materi kita, gengsi sosial, status kita, semuanya lepas gitu. Ini kalau kita kehilangan sesuatu, itu kita lagi belajar untuk melepaskan kemelekatan. So, energi dominasi kamu di sini, kamu mungkin ada di titik terendah. Di titik terendah. Jadi, mau sedih, tidak. Pencipta itu paling seneng gitu kalau kita nggak lagi melekat dengan apapun, kita jadi lebih terkoneksi, lebih strong, ya. Spiritual kita tuh lagi di recharge sama pencipta kita. Malah gimana ya, kalau saya ya, kadang-kadang kalau saya beli sesuatu, barang begitu, saya ngomong gitu sama sama diri saya, aduh, semoga saya nggak melekat sama barang ini gitu. Atau saya misalnya lagi mendapatkan kemakmuran, misalnya dapat materi, ya, terus saya suka agak takut gitu dapatnya. Sebenarnya itu memang anugerah buat saya, tapi semoga saya tidak melekat, ya. Itu yang latihan juga, karena kita satu saat akan meninggalkan semuanya, ya, kita nggak bawa apa-apa. So semoga kamu lebih bisa memahami bahwa ini adalah waktu recharge kamu, waktu kamu dengan sang pencipta, dan waktu kamu untuk reborn, menjadi versi terbaik kamu. Semua yang pergi akan kembali jika itu memang milik kamu. Clarify Virgo single Sun Moon Rising and Venus 1 sampai 15 Maret 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Jumping. Ketakutan, ya. Ya memang kita takut ya kalau situasi badai, segala cara sudah dilakukan tapi nggak berhasil. Tetap single, Nona. Gue udah buka hati gue udah berusaha buka circle baru, gue sudah cari gitu loh, buka diri. Tapi orang yang datang ini
enggak gitu, kamu ngerasa enggak. Bisa single parents punya ketakutan gimana nanti, ya, apalagi kalau udah punya anak. Gimana ya masa depan saya? Gimana ya? Nah, itu banyak pertanyaan kayak gitu. Makanya di sini lelah gitu secara mental, secara batin, secara spiritual itu udah kena serangan. Serangan dari diri sendiri, ketakutan. Oke? Dan di sini ada energi dari Eight of Pentacles. Uh, Kalau kamu dealing dengan seseorang, dia tidak melakukan apapun karena dia merasa hubungan kalian tidak akan pernah berhasil. Oke, kalian sudah menabur bersama tapi ini gak akan berhasil. Energi dari Ten of Wands. Kamu juga melakukan segalanya. Kamu terus-menerus melakukan segalanya. Kadang-kadang ya proses kita berdamai dengan keadaan itu sebenarnya tidak sulit, tapi diri kita yang mempersulitnya dengan ekspektasi. Apalagi kalau ekspektasinya sama sesama manusia gitu. Oh, ini kecewanya bakalan parah gitu. Ya itu, makanya kita secara diri sendiri ya, kalau saya ya, kalau ada barang, belajar melepaskan kemelekatan ya. Jadi caranya apa? Kalau beli baju baru, baju lama dikasih ke saudara ya, kasih gitu. Supaya jangan melekat apapun itu. Kebendaan atau apapun itu. Ya, kalau dengan seseorang gitu, misalnya dengan pasangan, saya nggak mau terlalu memikirkan dia gitu. Kadang kalau saya lagi mikirin pasangan saya alihkan, mungkin baca-baca buku yang positif atau baca-baca kitab suci, atau waktunya dipakai buat berdoa. Kalau saya lagi terus-terus mikirin dia gitu, kenapa saya nggak mau melekat? Saya alihkan begitu pikiran saya. Ya, ini kamu mungkin lagi belajar untuk tidak melekat, ya. Beberapa single parents ada anak di antara kalian di sini. But you know what? Ini tentang pertumbuhan. Ya, pertumbuhan gak hanya pertumbuhan kemakmuran, tapi pertumbuhan diri. Jadi versi terbaik, lebih dewasa, ya, lebih punya family material, mothers, fathers figures. Ya, kalau yang mungkin tidak ada anak di antara kalian, kamu jauh jadi lebih dewasa. It's a good, yes. It's a very, very wonderful energy karena punya cinta kasih, ya, family material. King of Wands di sini, Aries, Leo, Sagittarius, whatever ini bisa energi saja, ada Libra, Taurus ya. So di sini King of Wands, dia tahu apapun tindakan dia, ini hubungan sama kamu gak akan berhasil, kalian gak cocok. Oke, so tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi ini ada positifnya. Kamu jauh lebih berubah, lebih tenang, gak lagi meledak-ledak, gak lagi terlalu ambisius. Karena secara mental kamu sudah kelelahan. Secara batin, secara spiritual kamu sudah kena ya. Jadi sudah lemes gitu, udah gak punya atensi lagi, attraction lagi dengan hubungan asmara. Banyak sekali perubahan di sini. Oke, ini sangat bagus, tentu sangat bagus. Oke. The word energy, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. So, ada dunia baru, kamu lahir baru di sini. Dalam kesesakanmu, dalam kelelahanmu secara mental, burnout di sini, kamu berusaha untuk bertransformasi. Oke, jadi Virgos yang baru, the Great of Virgos. Dan energi King of Swords di sini, dia tetap tidak akan berubah. Jadi pudar tinggalkan, lepaskan, ya. Jangan lagi mempertahankan sesuatu. So Eight of Cups, kamu mulai untuk lebih realistis dengan hidup kamu. Ini bagus ya, kelahiran baru Virgos. The Emperor energy, Ace of Cups, energi dari Seven of Wands. So the Emperor energy berusaha untuk kendalikan semua hal yang bisa kamu kendalikan, terutama perasaan kamu dan pikiranmu. Oke? Kamu berusaha untuk menciptakan pikiran-pikiran baru dan masuk pada kehidupan baru, pada Virgos dengan versi terbaik dia. So ini, kamu membentengi diri kamu. Kamu batasi hal-hal yang tidak produktif, batasi hal-hal yang tidak membawa kamu pada kebahagiaan.
kamu benar-benar membatasi, ya, melindungi diri kamu, protection, ya, jadikan perisai begitu dalam setiap tindakan dan pikiran kamu untuk tidak pada situasi yang nggak akan pernah berhasil menurut kamu, karena sudah kamu coba 9 of Wands di sini terus menerus, 10 of Wands, sampai mental kamu, batin kamu lelah di sini. Oke, ini Virgos, dia ini kelahiran baru ya. Kalau menurut saya ini spiritual awaken. So energi dari Ace of Cups di sini. Ada masa nanti dia akan mencoba untuk koneksi dengan kamu. Ada masa. I don't know untuk apa dia koneksi lagi dengan kamu, tapi ada masa dia akan koneksi lagi, bangun lagi komunikasi dengan kamu. Dia akan mencoba bangun lagi komunikasi dengan kamu. Sempat membuat kamu menoleh ke belakang, ya, karena dia mencoba kembali, ya. Kita nggak boleh putus hubungan, kita tetap harus komunikasi. As a family di sini, as a family, the Tower moment, the universe di sini, seperti mengguncangkan situasi yang tadinya menurut kamu nggak akan ada perubahan, tapi terjadi perubahan. But ini saya sangat senang ya lihat energi kamu. Ketika dia kembali, perdebatan, pergulakan ya, inner conflict, peperangan dalam diri kamu di sini mulai terasa. Kamu sudah bisa membedakan mana yang membawa kamu pada pertumbuhan dan kedamaian kamu, kebahagiaan kamu, mana yang buat chaos gitu, mana yang menguras energi, mana yang menguras pikiran, mana yang buat kamu lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Kamu udah bisa bedakan. Kayak sama ini kamu buta dengan perasaan kamu sama dia. So, dia datang pun udah gak ada semarak ya. Mau dia ngomong apapun, mungkin ada keraguan, kamu menoleh lagi ke belakang. Tapi ketika kamu bandingkan kehidupan kamu sekarang dengan kelahiran barumu, kesadaranmu, dengan kehidupan kamu selama bersama dengan dia di masa lalu, oh my God, Virgos, kamu tahu bahwa dia bukan seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Kamu tahu bahwa kamu sangat bodoh memperjuangkan seseorang yang gak layak untuk diperjuangkan. And that is you, Virgos. You with your great version, new version of Virgos. Nah, ini bagus banget menurut saya. Oke, jangan kasih celah untuk orang-orang yang hanya menguras perasaan kita. Oke, sorry ya, anak tetangga. Rumah saya di pinggir jalan, jadi kalau orang lewat juga ya begitu. Mohon maaf ya. Clarify, my darling angels, Virgos. First Watcher, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1 sampai 15. 1 sampai 15. Maret 2024. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Ini dia. The Empress energy. Okay. Librans, Taurus, Librans. See karma situation. Di sini keseimbangan, keadilan. The Empress energy, ada proses perubahan dalam diri dia, family materials. Kalau ada anak di antara kalian, dia berusaha untuk koneksi dengan kamu. But di sini kamu menolak, ini bisa vice versa. Bisa kalian udah bersama, belum ada pernikahan, tapi sudah ada anak di antara kalian, bisa itu situasi yang kamu sedang hadapi. The Justice energy, ada situasi keadilan. Semesta merubah dia, ada situasi karma. Beberapa memang hubungan karma. The Wheel, Destiny, Ten of Cups. Oh ya, the Death energy. The Wheel energy, proses pelajaran kehidupan, ada badai dalam hidup dia. Ada banyak guncangan dalam hidup dia, sehingga dia belajar dari setiap perjalanan dia. Mungkin dia sedang tidak baik-baik saja, mungkin dia sedang ada banyak masalah, dan itu yang menggoncangkan dia untuk lebih lagi berubah, transformasi. Ya, dia berubah. Ini Scorpio, beberapa dealing dengan Scorpio, Taurus, Librans, terutama Librans di sini. Atau ini tentang keadilan untuk dua sisi, kamu dan dia. So, Ten of Cups di sini ada situasi kamu merasa bahagia ketika mampu untuk
menolak dia kembali dalam hidup kamu. Walaupun dia berubah, walaupun dia berusaha untuk menciptakan keadilan, membayar karma di sini, tapi itu tidak membuat kamu bisa mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu. Ten of Wands di sini, sih. Dia tahu apapun yang dia lakukan untuk bisa menebus kesalahan dia itu tidak akan pernah berhasil. Page of Pentacles. Tadinya kamu sangat memperjuangkan komitmen pernikahan dengan dia, tapi untuk Maret sepertinya itu sudah jadi sampah untuk kamu. It's a good. Ini kelahiran baru Virgos ya. Queen of Wands di sini. Oke. Seorang yang sulit sekali untuk dipahami, pencinta kebebasan. Ya, kadang-kadang terlalu buas di sini. Queen of Wands ini kalau di negatif ini buas ya. Dia jalani apa yang dia mau, dia nggak peduli apa yang orang lakuin, nggak mau melekat, nggak mau terikat begitu. Punya kebebasan, ya, punya jiwa bebas. Itu negatifnya. Positifnya dia mampu bertahan sendiri, sangat independen. Sagittarius energy, ya. So energi dari Nine of Wands. Dia berusaha untuk mengingatkan kamu, berjuang untuk meyakinkan kamu. Tidak berhasil, tentu saja dia tetap sendiri. The Hierophant energy di sini, pernikahan, nilai-nilai tradisional ya, nilai-nilai religius, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang, cinta kasih, ya, itu ajaran dari pencipta kita. So di sini tentang satu pernikahan. Kamu mulai lihat lagi, layak gak sih hubungan ini akhirnya dikasih pernikahan? Kayaknya gue udah nggak punya ingin lagi gitu, kayak udah selesai kamunya di sini. Dia berusaha untuk meyakinkan kamu, perlahan-lahan dia berusaha meyakinkan kamu. Ya, ini kamu udah kecewa, secara mental udah lelah ya, secara spiritual juga udah lelah di sini. Sih kamu nolak beberapa long distance, kamu nolak. Ya, ketika kamu menolak ini, dia berusaha untuk terus meyakinkan kamu. Dia tidak mau berpisah dengan kamu, beberapa long distance. Dan ini kamu nolak, Three of Swords, unrequited love. Okay? Dia nggak mau menyerah. Dia terus meyakinkan kamu. Ada seseorang yang pernah mencampakkan kamu, berusaha untuk kembali, terutama yang long distance, untuk menebus kesalahan dan memberi pernikahan atau traditional relation. Oke. Ya, memang ada harus proses perubahan, itu lahir dari dalam diri. Kita nggak bisa maksa orang lain berubah. But I love your energy. Kamu tegas untuk melindungi dirimu. Kamu udah sadar bahwa kamu yang harus melindungi dirimu, menghargai dirimu, mencintai dirimu. Nah, ini udah ada kesadaran kamu, ada spiritual awaken di jalan kamu. But di masa yang sama, ada situasi karma. Seseorang berusaha untuk kembali, menebus kesalahan, meyakinkan kamu untuk menikah, terus berjuang, walaupun kamu menolak dia. Unrequited love. Clarify action effort di masa depan. Energy Virgo, single, sun, moon, rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ten of Wands. Secara batin udah lelah. Batin, spirituality. Tapi ada kelahiran baru kamu, the Arnott God di sini. Oke, kamu ngerasa harus bisa kendalikan. Kalau dia nggak milih kamu, kamu pilih diri kamu. Kalau dia nggak bisa lindungi diri kamu, kamu harus lindungi dirimu. Kalau dia nggak bisa bahagiain kamu, kamu harus bahagiain dirimu. That is the power of the great Virgos, ya, the great new version of Virgos. Okay, it's good for Virgos. And this is long distance relation. Okay, beberapa memang merasa sudah terlalu lama menderita. Masa gue menderita mulu? Nah, kayak gitu. Dan energi dari the devil energy, Capricorn energy. So di sini kayak kamu lebih berusaha untuk bertahan ya. Dan energi dari the Decidee, okay,
Seorang berusaha untuk kembali di masa depan. Ya, ini abang tahu bulat lewat. Sorry ya. Ada Leo di sini. Oke. Kalau nggak lagi reading saya pengen beli sih sebenarnya, pedes-pedes, makan pedes di masa hujan ya, karena di sini lagi hujan. Oke, so ini cukup bagus. Kamu udah tahu bagaimana menjadi kuat di tengah situasi yang saat ini kamu hadapi. Oke, dia kembali berusaha yakinin kamu. Ini cuma masa depan dia. Saya ngelihat nggak mudah dia meyakinkan kamu. Walaupun kamu cinta sama dia, tapi kamu udah bisa bedain mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak. Ya, clarify, crosswatchers, Virgos, action, effort di masa depan. Clarify, please. Thank you, Madam Angels. Thank you, thank you, thank you. Terutama dengan Capricorn dan Aries ya. See, dia tahu tidak mudah membuat kamu percaya. Dia stuck. See, ada komitmen di sini. Kamu mungkin juga masih single gitu, tapi kamu nggak ada bergeming gitu. Dunia di sini. See, dia tahu kamu lah pintu yang terbuka. Situasi karma, Page of Swords, dia bicara. Ya, dia berusaha untuk berubah di sini. Nine of Kalika, saat dia datang kembali, di saat itu kamu udah nyaman dengan single kamu, sendiri kamu. King of Swords terus meyakinkan kamu bahwa dia akan menikah dengan kamu. Kembali Three of Swords, Virgos, kamu menolak dia. See, perubahan yang terjadi. Oke, kalau kamu dulu kenal dia, mungkin dia sangat urakan, mungkin arogan, mungkin big ego, mungkin seorang yang sangat seorang yang out-outan lah kalau menurut saya. Ini keras ya. Tapi dia berubah. Dia mau berubah asal bisa punya komitmen dengan kamu. Seperti energi masa lalu yang ada di situasi karma. Oke? Situasi karma. Dan you know what, ini kita bisa lihat sendiri ya, pelajaran dari reading ini. Ketika kita berhasil melindungi diri kita, mencintai diri kita, menghormati diri kita, oke? Maka yang datang dalam hidup kita adalah orang-orang yang melihat bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Kita sudah mampu melindungi diri kita, menghargai diri kita, mencintai diri kita. Dan secara otomatis, kalaupun orang masa lalu kembali, itu adalah orang-orang yang sudah mengalami fase karma dan pelajaran kehidupan, di mana dia berubah menjadi versi terbaik dia juga. Caranya, bukti terlihatnya, dia berjuang tanpa henti untuk meyakinkan kamu. Dan kamu tidak mudah memberi pintu jalan terbuka untuk dia masuk dalam hidup kamu. Jadi frekuensinya naik, standarnya juga naik tanpa disadari. Begitu cara kerja alam semesta. Ya, maka kalau sudah mau jatuh cinta masuk di hubungan baru, harus tahu dirinya, ya, kenali dirinya. Sudah bisa melindungi diri, sudah bisa menghargai diri sendiri, sudah bisa mencintai diri sendiri. Automatically masuk di frekuensi kita layak untuk punya hubungan yang dewasa. Oke? Clarify Virgos 1 sampai 15 Maret 2024. Clarify Virgos Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Cycle. Ya, ini dia kehidupan, perputarannya. Siklusnya begitu. Oke? Situasi karma datang dan pergi. Tinggal kita yang milih. Kita mau nabur yang baik atau mau nabur yang buruk. Kalau kita nabur yang buruk, pasti kita nuai yang buruk. Siklusnya begitu. Conclusion. Kesimpulan. Kamu akan ada di titik ngambil kesimpulan. Izinin dia masuk kembali dalam hidup kamu atau enggak. Oke? Oke. Clarify Virgos. Single Sun, Moon, jumping card. A time to say goodbye, something about to end for now. Dia mau berubah dan dia sudah berubah. Menurut kamu ini sudah selesai. Menurut dia sudah selesai dengan masa lalunya. Sekarang dia menjadi sosok yang baru. The Wheel energy di sini.
Pelajaran kehidupan, the justice energy di sini. Situasi karma membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. See, bottom of the deck, scarce battle armor, you have a mighty shield. Kamu punya perisai. Perisai kamu apa? Kamu sudah tahu mana yang baik atau enggak buat kamu. Kamu udah berani tegas bilang iya dan tidak untuk diri kamu. Kamu udah bisa memilah mana yang menguras dan hubungan vampire, hubungan toxic, people, orang-orang yang toxic. Kamu udah tahu dan kamu udah mampu melindungi dirimu. Oke, punya perisai dengan kesadaranmu. Ini bagus, ya. Kenapa bagus? Punya kesadaran. Oke, it's a good. Kamu udah naik frekuensinya ya. Clarify circle sun and rising and Venus. Energi 1 sampai 15 Maret 2024. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Ini pemulihan ya. Orang yang udah punya shield, udah punya perisai, bisa tahu batasan ya. Itu orang-orang yang sudah pulih dari luka masa lalu. Dan luka masa lalu itu jadi kekuatan dia untuk melindungi diri dia lebih lagi. Oke? Be willing to express love to receive love. Layakkan diri untuk mengekspresikan cinta, untuk menerima cinta. Ya, ini yang dia lakukan. Karena kamu sulit untuk diyakinkan. Nah, itu namanya situasi karma ya. Appreciate this moment, every situation is an opportunity to grow and find love. Oke, ini kesempatan untuk melihat cinta dan untuk menemukan cinta. Dia yang datang sudah menjadi versi dia yang berbeda. Oke, kalau kamu memang merasa ragu atau sulit diyakinkan, berarti jawabannya tidak untuk dia kembali masuk dalam hidup kamu. Oke, ini tidak resonate untuk semua. Kalau ada yang mau personal reading, nomor kontak ada di kolom description. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.